Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam bagi yang beragama lain. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Endoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada pada bagian part kedua. Namun di video kali ini kita akan membahas rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada pada bagian part ketiga. Namun sebelum kita lanjut pada video kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja di tutorial kali ini kita fokus pada layar laptop kalian. Silakan kalian simak, kalian pelajari, kalian pahami, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, langsung saja kita di tutorial kali ini kita buka program Excel-nya. Nah, perlu saya ingatkan kembali, di video sebelumnya kita telah membahas di part yang kedua, namun di video kali ini kita akan membahas di bagian part yang ketiga, yaitu di sum, kemudian ada diafrag, count, di mark, di min, kemudian fungsi small, large, kemudian ada rows, kemudian ada range between the chart. Namun di sini ada sedikit pertambahan yang nantinya di part bagian keempat ini akan kita masukkan di part yang ketiga. Oke, perlu kalian ketahui di aplikasi yang saya buat ini, sebelum kita lanjut pada part yang ketiga ini, kita buka simbol yang ada simbol C nya ini, kita buka ya. Nah, di sini perlu saya ingatkan, untuk ini ada rumus formula Excel yang perlu kalian pelajari dan kalian pahami, dan yang nantinya akan dijadikan sebuah referensi buat kalian ketika kalian mengolah data di sebuah program Microsoft Excel. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian jika kalian sedang bekerja di sebuah perusahaan, baik itu perkantoran, di sebuah lembaga pendidikan, dan instansi-instansi yang lainnya. Oke, langsung saja kita buka di part bagian yang ketiga ini. Oke, di bagian part ketiga ini saya memiliki sebuah tabel di mana tabel tersebut masih isi kosong yang nantinya akan kita isi dengan sebuah rumus formula pada program Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan mengisi di bagian ini ya, di bagian ini. Dan tabel acuannya nantinya kita akan mengacu pada tabel yang ini. Nanti kita akan mencari nilai jumlah sales, kemudian rata-rata sales, jumlah data penjualan tertinggi dan penjualan terendah. Untuk mengisi rumus formula tersebut, kita perlu membuat datanya terlebih dahulu di sini ya. Harga jualnya di sini di bulan apa ya? Entah itu untuk jenis barang Oppo, Xiaomi ya, di bulan Januari sampai bulan Desember. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita buat terlebih dahulu banyaknya barang yang terjual berdasarkan jumlah nominal yang terjual dan jumlah nominal yang kita dapat dari masing-masing sales di bulan Januari ini sampai di bulan Desember. Oke, yang pertama kita akan membuatkan sebuah rumus sama dengan between untuk mempercepat, untuk membantu pekerjaan kita dalam membuat nilai nominalnya. Untuk mempercepat kita akan minta bantuan dengan sebuah rumus sama dengan run between. Kemudian bottomnya kita masukkan
dimulai dari 10 juta. Oke, kita masukkan dimulai dari 10 juta sampai dengan 50 juta. Kemudian kita tekan enter. Iya, oke. Di sini kita telah membuat barang yang terjual, yaitu sebesar 14.605 ya. Oh, di sini ini aja sama dengan run between. Ini aja kita buat di sini. Oke, langsung saja di sini kita akan langsung eksekusi berkenaan dengan fungsi rumus formula di sum. Ada rumus di sum, kemudian ada di average, kemudian di count, di mark, dan di min. Nah, di sini nantinya kita akan mencari jumlah total berdasarkan merek barang yang ada di sini ya. Di sini ada merek barang, kemudian kita akan mencari nih rata-ratanya, kemudian akan kita cari jumlah datanya, kemudian penjualan tertingginya itu berapa dan penjualan terendahnya itu berapa dengan fungsi rumus di sum, kemudian di count, di average, di map, dan di min. Oke, langsung saja di langkah yang pertama ini kita masukkan sebuah rumusnya sama dengan di sum. Kita akan mencari jumlah nilainya terlebih dahulu, kemudian database-nya kita ambil di ini ya, kemudian kita kunci. Setelah itu untuk filenya kita arahkan ke nama barang, yaitu ada pada kolom L3. Kemudian kriterianya kita ambil di bulan Januari. Oke, setelah itu kita kunci lagi, kemudian kita enter. Oke, untuk Samsung yaitu untuk Samsung jumlah totalnya adalah nama barang dari bulan Januari sampai bulan Desember sebesar 350 juta rupiah. Selanjutnya untuk ini kita tarik ke bawah. Iya, di sini kita rubah dengan rumusnya, yaitu kita rubah karena kita akan mencari rata-rata nilainya, yaitu kita masukkan sebuah rumus di average. Oke, kemudian kita ini kita rubah L3, kemudian kita enter. Oke, selanjutnya untuk ini kita kunci ya, ini kita kunci, sementara kita kunci kemudian enter untuk menarik rumus ini ke bawah. Setelah itu untuk ini kita buka lagi. Terus kemudian untuk rumusnya kita ganti dengan di count untuk mencari jumlah banyaknya data tersebut. Wow, sorry, ini untuk sama dengannya ya, kemudian kita enter. Oke, jumlah datanya sebanyak 12. Di sini
kita ganti dengan Dmap, dan untuk ini kita hilangkan saja. Ya, bentar. Oke, ini kita rubah dengan Dmin untuk mencari nilai terendahnya. Ini kita hapus. Oke, kemudian enter. Ya, kita telah mendapatkan sebuah nilainya. Kemudian kita tarik ke samping kanan. Oke, ini tinggal kita rubah. Di kolom ini kita rubah, ini kita rubah M3 bisa. Oke, sudah benar ya. Oke, ya sudah benar. Untuk ini kita buka, kita rubah M3. Oke, ini sudah M3 ya. Oke, kita sudah memasukkan sebuah, kita telah mendapatkan nilainya, yaitu yang untuk Samsung ini jumlah barang, terus kemudian yang ini adalah nilai rata-rata, kemudian yang ini adalah jumlah data, yaitu fungsi rumus dikon, kemudian yang ini nilai tertinggi penjualannya, penjualan tertingginya adalah ini. Kemudian di sini kita akan mencari perbandingan, cukup kita ketikkan sama dengan ini dibagi dengan M, kemudian kita kurangi dengan angka 1. Oke, 15% ya. Oke, setelah itu kita coba perbandingan harganya antara jumlah salesnya berapa ya. Ingin mengetahui jumlah sales di HP Oppo, iya 258, perbandingannya 15%, lebih besar Nokia daripada Oppo. Coba antara Nokia dengan Advent 369, ya perbandingan antara Advent dan Nokia lebih besar, lebih tinggi di Advent. Nah, disinilah fungsi rumus disam, kemudian dikon, kemudian ada diafrag, Dmin, dan Dmax. Selanjutnya kita akan di sini kita akan kita akan mencari, kita akan belajar mengacak angka dengan fungsi rumus range between dan char. Untuk hal ini, sebelum kita mereferensikan sebuah rumus formulanya atau mengisi data ini, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, diantaranya yaitu berkenaan dengan rumus range between. Isi daripada rumus range between itu, rumusnya adalah sama dengan range between, kemudian bottom ini terendah, kemudian topnya ini adalah tertinggi. Sedangkan char yaitu tinggal kita ambil number yang akan kita char, kemudian number akan kita isi. Ini number ini akan mendapatkan sebuah nilai, di mana nilai tersebut berupa huruf dari A sampai Z. Lebih jelasnya lagi, langsung saja untuk berkenaan dengan rumus char. Ya, ini untuk rumus char itu sendiri kita ketikkan di sini, misalkan angka 65, ya, dimulai dari 65 di sini. Kita ketikkan 65, kemudian dari angka 65, oke, kemudian sampai seriesnya 255, kemudian kita enter. Oke, setelah kita dapat di sini dari angka 65 sampai dengan
255, langsung saja kita ketikkan sebuah rumus char di sini. Kita perbesar terlebih dahulu di sini supaya lebih jelas lagi. Nah, di sini kita masukkan sebuah rumus char sama dengan char untuk mengetahui isi daripada angka 65 sampai 90 tersebut. Kemudian kita klik ini numbernya, kemudian enter. Nah, 65 ini dia itu akan menghasilkan huruf A. Jika sampai Z itu sampai 90. Nih, huruf A sampai Z itu terhitung dari mulai angka 65 sampai 90. Untuk 91-nya ini berupa simbol sesuai dengan simbol-simbol yang ada pada laptop kalian. Disinilah fungsi rumus char. Nah, selanjutnya kita akan mengkolaborasikan dan kita akan mengacak angka dengan fungsi rumus line between sebelum kita melanjutkan mengkolaborasikan antara rumus line between dengan char. Jadi disitulah letak fungsi rumus char itu sendiri. Selanjutnya di sini kita akan mencari 2 digit angka dengan fungsi rumus formula line between sama dengan line between. Kemudian bottomnya kita masukkan angka 10. Kemudian titik koma angka yang tertinggi yaitu 99. Kita telah mendapatkan dari rumus char line between tersebut, kita telah mendapatkan sebuah nilai angka acak, yaitu 2 digit angka acak. Bagaimana kalau kita ingin mendapatkan 5 digit angka acak? Kalau 5 digit angka acak tinggal kita masukkan sebuah rumus sama dengan line between. Kemudian nilai terendahnya adalah misalkan dimulai dari ya 1, 2, sudah 5 digit, kemudian di sininya 999999. Oke, 5 digit angka acak. Kemudian kita telah mendapatkan nilainya, kemudian kita sorot ke bawah. Nah, kita telah mendapatkan sebuah nilai angka acak dengan fungsi rumus line between. Selanjutnya kita akan mengacak angka huruf di sini. Caranya adalah sama dengan kita untuk mengacaknya. Yang pertama kita masukkan sebuah rumus line between. Ya. Line between. Setelah kita memasukkan rumus acaknya, kemudian di sini misalkan angka acaknya itu dimulai dari 65 sampai dengan 90. Untuk huruf yaitu angka dimulai dari 65 sampai 90. Kemudian kita tambahi dengan dan. Sebelum dan di sini kita masukkan sebuah rumus char. Selanjutnya di sini dan sebanyak 2 kali. Kemudian kita masukkan, karena kita akan mencari 2 digit acak huruf, maka kita masukkan lagi simbol dan kemudian kita char lagi. Kemudian kita kolaborasikan dengan fungsi rumus line between. Kemudian masukkan 65 sampai dengan 90, kemudian tutup kurung sebanyak 2 kali. Setelah demikian kita enter. Oke, kita telah mendapatkan 2 digit acak huruf. Ini kita masukkan di ini ya, 2 digit huruf. Untuk ini 1 huruf. Yang tadi kita masukkan sebuah rumus sama dengan line between. Kemudian 65
sampai dengan 90. Kemudian tutup kurung sebanyak 2 kali. Yang di ini kita tambahi dengan rumus char. Oke, kita telah mendapatkan huruf acaknya. Ini cukup 1 digit saja. Ini fungsi kolaborasi antara rumus char dan range between. Kemudian di sini kita akan coba mengacak 2 digit acak huruf, 2 digit acak angka dan 1 digit acak huruf. Caranya tinggal sama dengan range between, kita acak angkanya terlebih dahulu sebanyak 2 digit. Kita masukkan di sini misalkan 10 sampai 90 saja. Kemudian kita tutup kurung. Iya, kita telah mendapatkan acak, nilai acaknya dengan fungsi rumus range between. Kemudian kita tambahi dengan rumus char, kemudian buka kurung range between. Kemudian 65 sampai dengan 90. Kemudian tutup kurung sebanyak 2 kali. Ini kita cepat saja, tinggal kita copy paste saja. Di sini tinggal tambah dan kemudian Ctrl V, kemudian kita enter. Oke, kita telah mendapatkan 6 digit acak angka dan huruf. Oke, dengan ini kita tarik ke bawah. Oke, kita coba acak rumus tersebut. Ya, disinilah fungsi rumus acak, rumus formula range between. Oke, demikian untuk rumus formula range between dan kolaborasi rumus range between dan char. Selanjutnya di sini kita akan kita perbesar terlebih dahulu. Kita akan memfungsikan sebuah rumus range between dan small, large, dan cross dengan fungsi untuk sort data. Artinya untuk sort data kita mengurutkan data tersebut dari tertinggi ke yang terendah, dari yang terendah dan juga ke yang tertinggi. Kita akan mencari angka acaknya terlebih dahulu dengan fungsi rumus range between-nya di sini. Sama dengan range between. Kemudian di sini 1 sampai dengan 50. Kemudian enter. Oke, kita telah mendapatkan angka acaknya. Oke. Iya. Kemudian kita save lagi. Kita acak angkanya. Iya. Kita acak lagi. Ya. Oke. Nah, setelah dirasa sudah sesuai, dirasa sudah pas, maka tinggal pindahkan rumus formula tersebut ke sebelah kita kontrol paste value saja. Setelah copy tinggal kontrol paste value, kontrol C kemudian kontrol V di sini. Oke, kita telah mendapatkan angkanya. Kemudian selanjutnya tinggal kita geser ke samping. Iya, di sini kita akan mengurutkan data. Ini kan acak, angkanya masih acak. Kita akan mengurutkan data tersebut dari yang terendah ke yang tertinggi. Untuk kita akan memfungsikan ini sort, kemudian pilih yang large, kemudian continue with the current selection. Iya, kita sudah dapatkan angka acaknya atau sort data menggunakan ini sort filter. Untuk jika kalian membutuhkan, kita akan mengurutkan dengan di cara yang kedua ini, kita akan mengurutkan dengan fungsi rumus formula. Di cara yang kedua ini caranya adalah sama dengan small. Oh
sorry ya, small. Kemudian arraynya kita ambil ini, kemudian kita kunci dengan cara memunculkan absolute lambang dollar, kemudian titik koma kita kaknya kita roskan saja. Kemudian setelah ros supaya ada ya, ini sampai dengan ini kita kunci. Yang pertama ini kita kunci supaya ketika kita sorot ke bawah ini rumus tersebut enggak bergeser. Oke, setelah demikian kita enter, kemudian yes. Oke, ini fungsi acak. Formula small ini adalah fungsi acak yang dikolaborasikan dengan fungsi rumus ROS, adalah rumus formula yang mengurutkan data dimulai dari yang terendah ke yang tertinggi. Untuk lar, di sini kita sama dengan lar, ini dari yang tertinggi ke yang terendah. Inilah fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel. Kemudian arraynya kita ambil ini, kemudian kita kunci, kemudian titik koma, K-nya kita roskan saja. Kita ambilkan fungsi ros, kemudian array yang ini, kemudian yang pertama jangan lupa kita kunci juga dengan memunculkan lambang dollar, kemudian kita enter. Oke, dan setelah demikian tinggal kita sorot ke bawah, dia akan menampilkan sebuah angka yang semulanya acak menjadi urutan dimulai dari yang cara pertama menggunakan sort data yang ada di sort filter. Kemudian di cara yang kedua, di sini kita memanfaatkan sebuah rumus formula yang dikolaborasikan antara rumus small dengan ROS dengan fungsi mengurutkan data dimulai dari yang terendah ke yang tertinggi. Dan cara yang ketiga ini mengurutkan data dimulai dari yang tertinggi ke yang lebih rendah. Oke, demikian untuk rumus formula yang ada pada bagian part ketiga bagian A. Selanjutnya kita lanjutkan ke part 3 bagian B. Oke, langsung saja di bagian part yang B, part 3 yang B kita buka. Nah, di bagian yang B ini kita akan membahas berkenaan dengan fungsi rumus round, fungsi rumus round, kemudian round up, kemudian ada round down, kemudian multiple run, kemudian ada selling yang artinya ini kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris ini adalah langit-langit, ya artinya akan dibulatkan ke atas. Jika dalam bahasa program Excel ini akan dibulatkan ke atas. Kemudian floor ini lantai, yang nantinya di program Excel ini akan dibulatkan ke bawah. Nah, baik, langsung saja di fungsi rumus round ini kita akan membulatkan angka desimal. Ini dibulatkan angka desimal dengan fungsi round. Ini akan dibulatkan ke bilangan yang terdekat. Nah, artinya dibulatkan ke bilangan terdekat. Ini gini, jika 65,20, jika di belakang angka desimal ini 20, maka jika terpaksa dibulatkan maka dia akan menghasilkan nilai rata-ratanya adalah 65, akan kebaca 65. Jika 87,86, maka jika dipaksakan untuk dibulatkan karena di belakang koma ini 86,
tingginya dari 87,50 ke atas ini akan dibulatkan menjadi 88. Baik, langsung saja di rumus formula ini kita eksekusi saja rumus formulanya. Caranya sama dengan round, kemudian kita klik rumus formula tersebut, kemudian nomornya kita ambil di kolom D5, kemudian titik koma, number digitnya kita masukkan angka 0 saja, kemudian kita enter. Oke, nah dia akan kebaca menjadi 65 karena di hitungan 65,20 masih di bawah nilai rata-rata 65,50, masih di bawahnya 65,50. kemudian kita sorot ke bawah. Nah, oke. Selanjutnya roundup, fungsi roundup. Nah, ini 87,86, maka jika dipaksakan untuk dibulatkan maka dia akan mendapatkan nilai 88. Nah, itulah fungsi rumus round. Baik, langsung kita setelah kita bahas di fungsi rumus formula round, kemudian kita langsung lompat ke round up. Caranya sama dengan ini untuk fungsi round up. Jika nilai rata-ratanya adalah 65,20, jika dipaksakan untuk dibulatkan maka 65,20 ini akan menghasilkan 66. Baik, langsung saja supaya lebih jelasnya lagi kita langsung masukkan sebuah rumus round up. Nah, di sini fungsi round up, kemudian ini, kemudian titik koma 0. Iya. Untuk round up ini fungsinya jika dipaksakan untuk dibulatkan dari nilai rata-rata 65,20 walaupun nilai rata-ratanya di bawah 65,50, jika dipaksakan maka dia akan jika dipaksakan untuk dibulatkan maka dia akan mendapatkan nilai 66 walaupun di bawahnya 65,20, walaupun di bawahnya 65,50. Maka jika dipaksakan akan mendapatkan nilai 66. Langsung kita sorot ke bawah. Untuk 87,86 ini jika dipaksakan untuk dibulatkan maka dia akan mendapatkan 88. Nah, selanjutnya yaitu fungsi round down. Untuk round down ini kebalikannya dari round up. Fungsi round up, kalau round down ini jika dipaksakan untuk dibulatkan dari nilai rata-rata tersebut maka dia akan dibulatkan ke bawah. Jadi 65,20 nya ini tidak akan, 20 nya tidak akan terhitung dan tidak akan dibulatkan. Begitu juga walaupun 87,86, meskipun ini di atasnya 87,50, tetap saja ini akan dibulatkan menjadi 87, dan 86 ini tidak akan kebaca oleh fungsi rumus round down ini. Baik, langsung untuk fungsi rumus round down sama dengan round down. Kemudian kita ambil rata-ratanya, kemudian number digitnya kita ambil 0 saja, kemudian kita tekan enter. Oke. Nah, untuk fungsi round down di sini untuk fungsi round down di sini jika dibulatkan ini nilainya walaupun 65,20 dia akan dibulatkan menjadi 65. Untuk angka nilai berikutnya ini 87,86, walaupun di atasnya 87,50 dia akan kebaca nilainya adalah 87. Selanjutnya yaitu multiple run, bilangan terdekat. Artinya di sini untuk multiple run ini akan menghitung jumlah nominal, bukan desimal tapi nominal. Misalkan di sini pendapatannya adalah Rp732 dan yang nomor 2 ini di bulan Februari 1109. Nah,
fungsi multiple run ini jika kita paksakan untuk dibulatkan dari 732 ini, maka karena di sini 732 bukan seperti contoh 877. Jika 877 ini jika dipaksakan untuk dibulatkan, maka dia akan mendapatkan nilai 900 karena di atasnya 850. Itu juga ini 732 jika dipaksakan akan mendapatkan nilai 700. Baik, langsung kita menggunakan fungsi multiple run sama dengan m4. Nah, kemudian nomornya kita ambil di sini. Multiple-nya ini kita masukkan 100, kemudian kita enter. Nah, dia akan mendapatkan nilai RP 700. Untuk yang 877 karena di atasnya 850, maka dia akan terhitung menjadi ini ya, 877 menjadi 900. Jika dipaksakan untuk dibulatkan, maka dia akan dibulatkan menjadi 900. Inilah fungsi letak dari multiple run, akan dibulatkan ke bilangan terdekat. Selanjutnya sailing. Sailing ini digunakan untuk menghitung jumlah nominal yang sifatnya jika dipaksakan untuk dibulatkan, maka ini jika dibulatkan karena sifatnya ke atas, walaupun jika dipaksakan misalkan 732 kita bulatkan dengan rumus sailing ini, maka nilainya tetap walaupun di bawah 50, 750, maka akan dibulatkan ke atas menjadi 800. Begitu juga walaupun cuma 732. Contoh 704 jika dipaksakan untuk dibulatkan, dia akan mendapatkan nilai tambahan yaitu 800 karena akan dibulatkan ke atas. Langsung saja kita eksekusi sama dengan sailing. Kemudian nomornya ini kita ambil, kemudian titik koma itu 100 sama dengan enter. Nah, dia akan dibulatkan ke atas yaitu menjadi 800. Kemudian kita sorot ke bawah. Nah, ini juga 704, dia akan dibulatkan menjadi 800. Nah, disinilah fungsi rumus formula sailing. Kemudian floor ini adalah lantai. Jika diterjemahkan dari bahasa Inggris, ini adalah lantai. Kalau diterjemahkan dari sebuah program Microsoft Excel ini adalah akan membulatkan ke bawah. Jika dipaksakan untuk dibulatkan, maka dia akan dibulatkan ke bawah. Contoh nih, walaupun dulu 877 ini kan 850, jika dipaksakan untuk dibulatkan, maka dia akan berkurang menjadi 800. Inilah fungsi floor. Langsung kita masukkan sebuah rumus sama dengan floor. Kemudian nomornya kita ambil ini, kemudian titik koma 100, kemudian kita enter. Nah, dia akan dibulatkan menjadi 700 karena akan dibulatkan ke bawah. Untuk ini walaupun jumlahnya 877, maka akan dibulatkan menjadi 800. Disinilah fungsi rumus formula run, kemudian round up, kemudian round down, multiple run, sailing, dan floor. Selanjutnya kita akan geser ke bawah, yaitu kita akan membahas berkenaan dengan rumus formula fix it, terus ada substitute dan rumus formula text. Baik, kita lanjutkan ke rumus berikutnya, yaitu adalah rumus fix it. Rumus fix it ini yang pertama ada pembulatan angka dengan fungsi pembulatan angka dengan memberi satu digit angka desimal. Kemudian ada pembulatan angka dengan format puluhan, dan difungsi yang ketiga difungsikan untuk pembulatan angka dengan format ratusan, dan yang terakhir yaitu pembulatan angka dengan format ribuan. Baik, langsung saja di sini kita akan mengkonversi
data yang ada di kolom C ini dengan fungsi rumus fix it. Yang pertama sama dengan rumus formula fix it. Nah, ini fix it. Kemudian kita ambil numbernya, kemudian desimalnya kita masukkan angka 1. Kita akan beri angka desimal 1, maka dia akan memberikan format angka nilai nominalnya adalah 1.956.545,0. Dia akan memberikan satu digit angka desimal. Kemudian di sini yang kedua dapat difungsikan sebagai pembulatan angka dengan format puluhan. Contohnya di sini langsung saja kita eksekusi sama dengan fix it. Kemudian kita ambil ini, kemudian titik koma, kita tambahkan 2 angka di belakang angka desimal, kemudian kita enter. Dia akan merubah data tersebut jadi 1.130.236 di belakang angka desimal, yaitu ada 2 angka digit puluhan, jadi 0,00. Nah, itu fungsi rumus fix it. Selanjutnya yang dengan fungsi pembulatan angka dengan format ratusan, tinggal kita kurangi dengan angka 2, itu dia akan memberikan, langsung saja kita eksekusi di sini sama dengan fix it. Kemudian kita ambil ini, kemudian titik koma, kita kurangi dengan min 2, kemudian kita enter. Ya, yang tadi di sini kita tambahkan 2, yang ini kita kurangi 2, maka dia yang semulanya 1.148.260, maka dia akan dibulatkan ke angka ratusan, yaitu menjadi 200. Yang semulanya ini adalah 60, ini 60, dia akan secara otomatis akan dibulatkan ke 200. Itulah fungsi rumus fix it. Sebenarnya hampir sama dengan rumus formula yang sebelumnya, yaitu ada pada rumus ini selling, ya ini hanya ada sedikit perbedaan berkenaan dengan rumus formula fix it. Selanjutnya di sini kita akan membulatkan angka dengan format ribuan. Sama dengan fix it. Kemudian kita ambil ini, kita kurangi dengan 3, kita enter. Bukan 3 tapi 2, kemudian kita enter. Ya, nih yang semulanya 520, dia akan dibulatkan ke 1.173.000 menjadi 518.000. Yang semulanya 520 ini dibulatkan ke 518. Nah, disitulah fungsi rumus fix it. Oke, kita lanjut. Rumus berikutnya yaitu adalah substitute, digunakan untuk mengkonversi data. Misalkan data nama Wahyu Edi ada yang ingin dirubah, ini misalkan datanya ini kan cuma sedikit, jika data tersebut banyak, maka ini akan merepotkan kita jika hanya untuk mengubah satu kata saja dari sebuah kalimat, ini akan merepotkan kita. Itu jika datanya sedikit, bisa kita ubah secara manual. Tetapi jika data tersebut banyak, maka perlu kita
menggunakan sebuah rumus sama dengan substitut. Nah, kemudian kita ambil teksnya. Kemudian setelah teks kita ambil titik koma all teksnya, yaitu kita beri tanda kutip. Misalkan Wahyu Edi akan dirubah, Edi-nya kita rubah Susanto, maka kita masukkan Edi di sini yang akan kita rubah. Kemudian titik koma akan kita rubah dengan Susanto. Nah, kemudian kita enter. Secara otomatis dia akan berubah menjadi Wahyu Susanto. Nah, inilah fungsi rumus substitut. Dia akan jadi bermasalah jika ada masalah ini Edi-nya. Jika kalian ketik tidak sesuai dengan data yang ada, misalkan kita rubah dengan Edi-nya huruf kecil di sini, maka dia tidak akan berubah, maka dia akan tetap teksnya akan berubah menjadi Wahyu Edi tetap. Jika kalian rubah ini dengan huruf besar disesuaikan dengan data yang ada, kita rubah dengan huruf besar, kemudian kita enter, dia akan berubah menjadi Wahyu Susanto. Nah, inilah fungsi rumus substitut. Walaupun ini kita rubah menjadi huruf kecil, USA nya kita rubah menjadi huruf kecil, SA, maka dia akan berubah menjadi Susanto meskipun sudah kita rubah dengan rumus huruf kecil. Tentunya di sini untuk rumus substitut tersebut ini ada nantinya banyak sekali manfaatnya bagi kalian. Jika kalian ingin mengolah data sekian banyaknya, ini sangat penting sekali untuk rumus substitut. Selanjutnya kita sorot ke bawah. Iya, Vino Emilio. Misalkan Vino Emilio, dia akan dirubah untuk ini akan kita rubah menjadi Vino Emilio. Yang Emilio kita harus pastikan huruf besar semua. Emilio kita rubah dengan Saputra. Ingat, yang di sini jangan di all teksnya jangan diberi huruf kecil, harus disesuaikan dengan data yang ada. Jika data yang ada huruf besar, maka gantilah huruf besar, kemudian kita enter, dia akan berubah menjadi Saputra. Itu juga misalkan Supangat, kata Supangat, untuk su-nya misalkan ngat Supangat, ini kan namanya Supangat. Misalkan kita rubah dengan ngat, ini kita rubah dengan ngat. Kemudian kita enter, dia tidak akan mau berubah. Mengapa demikian? Data Supangat ini ketika kita rubah dengan huruf substitut, dia tidak akan berubah, dia tidak akan membaca sesuai dengan data yang ada. Kenapa demikian? Karena saya ingatkan kembali di sini, jika di sel baris kolom di sel ini datanya berupa huruf besar, maka di sini harus huruf besar juga. Jangan kalian berubah dengan huruf kecil. Nah, kemudian di new text-nya, walaupun kita beri huruf kecil, dia tetap akan berubah. Contoh, kita enter, dia akan berubah menjadi Supangat. Yang semulanya Supangat, dia akan berubah menjadi Supangat. Nah, disini fungsinya. Kemudian ini kita rubah, ya, jadi Supangat. Yang semulanya Supangat jadi Supangat. Walaupun yang kita rubah tadi huruf besar, jadi kita rubah huruf kecil jadi Supangat. Oke, demikian untuk rumus substitut. Selanjutnya yaitu adalah rumus formula teks.
Formula teks ini digunakan untuk mengkonversi data di mana data tersebut berisi rumus formula. Maka jika ingin menampilkan rumus formula tersebut, maka perlu kita menggunakan yang namanya rumus formula teks. Contoh nih ya, sama dengan formula teks. Kemudian kita ambil data yang ada pada kolom D38. Kemudian kita enter. Dia akan menampilkan sebuah rumus formula yang ada pada kolom ini D38. Kemudian kita sorot ke bawah. Secara otomatis data keseluruhan juga akan ikutan berubah sesuai dengan data yang ada di kolom D ini. Disitulah fungsi rumus formula teks. Dia akan menampilkan data di mana data itu berisi rumus formula. Kemudian di sini yaitu rumus T. Yang T di sini menghasilkan nilai kosong jika data berupa numbering. Dia akan menghasilkan nilai teks jika data tersebut berupa teks. Contoh sama dengan D. Kemudian kita ambil di kolom ini, kemudian kita enter. Kosongan. Kenapa? Karena data tersebut berupa angka. Dia akan menghasilkan nilai kosong. Jika kita sorot ke bawah, di sini ada yang data angka. Nah, untuk data angkanya kosong dan hurufnya akan secara otomatis terisi. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya pada malam hari ini. Bagaimana cara kita menggunakan sebuah rumus formula dasar pada program Microsoft Excel. Nah, mungkin di tutorial berikutnya kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan rumus formula tersebut. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula yang ada pada program Microsoft Excel tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan cari jawabannya secara bersama-sama dan kita pelajari bersama-sama. Dan perlu saya ingatkan kembali, bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah membahas semuanya, dan baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum berlangganan dan belum klik subscribe, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lain. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya pada malam hari ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Widianto mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.